program Wira Satya Peduli Rakyat. Nah, kira-kira apa maknanya nih, Gerald? Sejauh ini bagaimana peran TNI AD untuk mungkin khususnya Korem Wira Satya dan Kodim di Bali ini dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, untuk diketahui bahwa Korem 163 Wira Satya saat ini dipimpin putra asal Bangli, yakni Brigjen TNI Idewo Agung Hadi Saputra Esa. Nah, kita akan mengulik bagaimana kisah perjalanan beliau, bagaimana karir beliau hingga dipercaya menjadi Danrem 163 Wira Satya, dan tentunya juga seperti apa program-program prioritas beliau ke depan ini, khususnya terkait program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi program utama dari pemerintah pusat. Dan pada kesempatan berbahagia ini saya ada di Korem 163 Wira Satya bersama Danrem 163 Wira Satya Jenderal TNI Idewo Agung Hadi Saputra. Punapi terus Jenderal. Becik. Rahayu nggih. Rahayu. Sehat nggih. Sehat nggih. Jenderal, gimana rasanya sebagai putra Bali, khususnya putra Bangli, sekarang dipercaya menjabat sebagai Danrem 163 Wira Satya ini? Nggih, Astunggara, kami sebenarnya turut juga bangga lah selaku putra Bali bisa memimpin khususnya di wilayah Korem Bali ini. Ini merupakan suatu kepercayaan bagi saya. Dan saya pegang tanggung jawab itu dan saya laksanakan tanggung jawab itu sesuai dengan konsep awal saya ketika saya diberikan kepercayaan menjadi Danrem, bahwa saya akan mengayah dan menyamubraya itu akan saya terapkan. Jadi konsep menyamubraya dan ngayah itu yang mungkin menjadi konsep utama dalam menjabat sebagai Danrem ini ya? Ya, betul sekali. Karena kenapa demikian? Ngayah kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah mengabdi dengan tulus ikhlas. Kalau menyamubraya berarti bermasyarakat. Dengan siapa? Berarti dengan masyarakat Bali. Tidak memikirkan itu bahwa suku Bali saja, berarti masyarakat Bali yang sangat heterogen ini. Ya. Nah, sebelum di Bali, Jenderal tentu juga sudah melalang buana di seluruh Indonesia ini rasanya. Di mana saja sebelumnya pernah bertugas? Mungkin saya perlu jelaskan ya, bahwa saya ini adalah dari awal saya ceritakan bahwa saya putra Bali yang memang dilahirkan di Denpasar. Kami putra seorang prajurit juga. Bahwa kami ini, bapak kami seorang bintara dulu, berpangkat terakhir sersan kepala, sehingga itu yang memacu kami untuk menjadi seorang prajurit. Artinya memang Jenderal ini dari keluarga TNI gitu ya? Ya, kira-kira demikian. Tetapi bapak kami, orang tua kami selalu mengajarkan kedisiplinan sebenarnya awal mulanya. Kami tinggal di asrama yang begitu yang sangat memprihatinkan zaman dulu ya. Tetapi kami punya suatu tekad dan niat. Di tahun 1989 kami mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai calon taruna Akademi Militer. Tahun 89 ya? Tahun 89. Sehingga kami tahun 89 bisa masuk menjadi taruna Akademi Militer. Dan lulus pada tahun 1992.
Kemudian setelah 1992 kami mengikuti pendidikan lanjutan. Setelah itu baru melaksanakan tugas. Pertama kali bertugas adalah di Batalion Infanteri 403 Yogyakarta. Pertama tugas di Jogja. Gitu. Begitu kami ditempatkan di Jogja, di Batalion 403, 2 bulan kemudian kami langsung diberangkatkan tugas operasi di daerah Papua. Kurang lebih 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan kami Di pulang kembali. Jogja hanya 2 bulan langsung ke Papua. Gitu. Nggih. Usanike baru saya kembali dari penugasan, melanjutkan kinerja kami sebagai komandan kompi, sebagai staf operasi di batalion, staf personalia juga pernah, kemudian pernah juga menjabat sebagai Pasiop Kodim di Yogyakarta. Setelah itu baru mengikuti pendidikan lah, pendidikan Suslapa. Setelah pendidikan Suslapa baru kami berdinas di Bandung, di Pusat Pendidikan Infanteri. Di Infanteri Bandung ya. Setelah itu mengalami sekolah kembali di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Kemudian di tahun itu juga kami di 2008 ditempatkan setelah habis sekolah menjadi Pabandia Op di Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Setelah itu menjabat sebagai komandan batalion. Setelah jadian menjadi Kasiop Korem Jambi, kembali sebagai kepala departemen SAP di Pusat Pendidikan Infanteri, dan menjabat juga sebagai Wadan Pusdik Infanteri. Setelah itu baru diterbangkan kembali ke Papua. Kembali ke Papua berarti Selama kurang lebih 4 tahun saya di sana. 4 tahun. Tahun berapa itu, Jera? Tahun 2013 sampai dengan 2017. Cukup lama ya, 4 tahun di Papua ya. Itulah Jadi ini rasa kedua kalinya di Papua ya. kedua kalinya ke Papua. Cuman kalau yang pertamanya masih Ya, ya. bujangan, Bujangan. yang ini sudah berkeluarga. Ya. Di sanalah saya mengambil suatu keputusan yang sudah berkoordinasi dengan keluarga. Ketika saya sudah berkeluarga itu memang harus dikoordinasikan. Karena kami berprinsip bahwa menjadi seorang prajurit itu adalah prajurit yang harus mementingkan tugas lebih dahulu. Betul. Kami rapat dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri. Kami putuskanlah pada saat itu bahwa anak tinggal di Bali dengan niangnya, dengan gungkaknya. Kemudian kami berdua berangkat ke Papua sebagai Wadan Rindam. Jadi lembaga pendidikan lagi, kami mencetak prajurit-prajurit yang memang betul menjadi untuk mengisi di daerah Papua. Oh, lebih banyak di lembaga pendidikannya dulu. Iya. Habis itu setelah Wadan Rindam kurang lebih 2 tahun kami di sana, diberikan jabatan lebih tinggi lagi menjadi Kepala Staf Logistik Korem 174 Animti Waninggap. Waninggap ya. Di daerah Merauke. Di Merauke ya. Di ujung timurnya Indonesia, kira-kira demikian. Dari Sabang sampai Merauke gitu Dari ya. Sabang Jadi sampai ini di Merauke, ujungnya kira-kira Indonesia. demikian ya. Iya. Sehingga kami dipercaya kurang lebih 18 bulan di sana. Kemudian dipercaya lagi. Saya pikir dari sana bisa pindah ke Bali. Harapan kami ke Bali. Ternyata ide Sang Yang Widiwase tidak berhak memberikan ke sana, atau tidak gitu. Belum berkenan lah beliau pulang ke Bali. Padahal saya ingin pulang ke Bali juga waktu itu. Tapi kenyataannya beliau menugaskan mendapat tugas baru sebagai asisten logistik di Kodam 13 Merdeka. Di mana itu? Di Sulawesi Utara. Oh, di Sulawesi Utara. Membawahi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Palu, kemudian dengan Gorontalo. Nah, di sanalah kami mendapat tantangan tugas yang sangat luar biasa. Walaupun di Papua juga luar biasa nih, luar biasanya menghadapi tantangan tugas peristiwa tsunami Palu. Oh, tsunami Palu, ya. Tsunami Palu kami mengatasi kurang lebih 2 bulan. Bencana alam yang sangat dahsyat. Betul. Kami hadir di sana.
untuk membantu menanggulangi bencana alam yang di sana, termasuk juga sampai selesai 2 bulan kami baru diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan rekonstruksi akhirnya. 2 bulan di sana cukup lumayan, artinya kondisinya memang betul-betul ngayah di sana lagi betul, ya. kepada masyarakat bagaimana menghadapi korban-korban dari tsunami itu dan merealisasikan lagi apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di sana. Mungkin itu salah satu pengalaman pengalaman mungkin spesial juga bagi Jenderal ya selama bertugas. Bagi saya sangat spesial. Kenapa saya katakan sangat spesial? Di sana saya menerapkan bahwa kita bekerja, hadirnya TNI di sana itu harus betul-betul membawa dampak yang sangat-sangat berpengaruh kepada kestabilitasan kondisi pulihnya kembali Palu ya. Jadi mulai Palu, Sigi dan Donggala itu yang kena dampaknya. Betul. Peran kami sana selaku asisten logistik bagaimana mendistribusikan semua kebutuhan logistik yang datang dari beberapa provinsi kami ambil alih, kami fokuskan, kami tempatkan, habis itu baru kami distribusikan ke semua wilayah yang terdampak. Disitulah peran TNI saat terjadi bencana dan Jenderal mengalaminya ketika di Palu gitu ya. Iya, betul. Nah, setelah dari Sulawesi Utara, selanjutnya kemana? Setelah dari Sulawesi Utara kurang lebih 2,5 tahun, karena saya dianggap sudah lama di timur. Oh iya, sudah lama di timur. Ya, lama di timur terus. Habis itu ada arahan bahwa yang di timur ke barat, yang dari barat ke timur. Saya dirotasi lah. Saya tidak akan ke timur lagi. Pikirannya, wah pasti saya ke barat kayak gitu. Berhubung kami harus ke barat, kami tidak tahu kemana. Akhirnya ditempatkanlah di Mabes Angkatan Darat, di Dinas Pengadaan Angkatan Darat, sebagai Kepala Sub Ada LPSE. Kasubdis Ada LPSE yang menangani bidang pengadaan khusus pelayanan pengadaan secara elektronik. Di sana kami berperan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Di sana, tetapi mendapat kepercayaan kembali. Tapi kepercayaan ini justru memacu saya untuk menuju ke Bali, kira-kira demikian. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami lulusan akademi militer itu kan yang dilatihkan, yang diajarkan itu sebagai seorang prajurit yang memang siap menghadapi situasi tertentu, menghadapi kondisi-kondisi tertentu, boleh dikatakan dalam operasi militer perang dan militer selain perang. Saya dipacu untuk belajar Astungkare. Saya ditempatkan di Bali sebagai staf ahli bidang politik dan ideologi Sahli Pangdam 9 Udayana. Saya sudah bisa bersosialisasi dengan masyarakat Bali. Itu pulang ke Balinya tahun berapa? Tahun 2022. 2022 ya. Berarti 2022 akhirnya muwali ke Bali nih. Kira-kira demikian. Jadi semua rupanya kehendak dari ide Sayang Widi ya. Sudah diatur gitu ya. Sudah diatur sedemikian rupa. Tepat pada waktunya kami menjabat staf ahli bidang politik dan ideologi ini 2 tahun. 2 tahun. Di sanalah kami boleh dikatakan bergaul di Bali ini. Bergaul dalam arti bahwa setiap pekerjaan yang dibebankan oleh Panglima terhadap saya kerjakan dengan baik. Kemudian kami bersosialisasi dengan pemerintah Bali juga pada saat itu. Jadi sudah banyak kenal lah di Bali akhirnya. Kemudian kami mendapat tugas dari
akhirnya mendapat kepercayaan dari Bapak Kasat, di mana kami diberikan tugas sebagai panitia judo Asia Tenggara. Kami bekerja sedemikian rupa dengan maksimal dan mensukseskan judo internasional ini sehingga pelaksananya memang betul-betul berjalan dengan sukses, aman, dan lancar. Kemudian mendapatlah kepercayaan menjadi seorang komandan Korem 163 Wira Satya. Luar biasa ya. Perjalanan yang panjang ya. Akhirnya bisa pulang ke Bali sesuai dengan harapan. Boleh tahu Jenderal ini kan dari Bangli, tepatnya di Desa Kayubi kan ya. Masa kecil Jenderal lu dihabiskan di Bangli atau di Denpasar? Karena tadi kan lahirnya di Denpasar ya. Oke. Kami memang putra Bangli yang memang dilahirkan di Denpasar. Tetapi kami dengan masyarakat Bangli, khususnya Desa Kayubi, kami memang diajarkan dari kecil. Setiap waktu masih kecil dan udah SMP, SD itu diajak pulang. Iya. Diajak pulang, kemudian mengenali desa. Bapak saya juga seorang kepala desa. Kepala desa juga ya? Di Desa Kayubi itu. Sehingga kami ini sudah tinggal di Denpasar, waktu yang libur diajak pulang. Diajak pulang untuk mengenali saudara dan bergaul dengan masyarakat juga. Berarti memang dari Bapak dulu sudah menyambut Brayo ya? Sudah. Jadi sekarang konsep itu Bapak jalankan? Kami teruskan dan kami jalankan. Kenapa kami sampaikan demikian? Bapak kami juga seorang prajurit tadinya, kemudian diminta oleh masyarakat di tahun 77 itu menjadi kepala desa. Bapak kami juga kaget. Setelah diminta tahun 77, kemudian menjadilah kepala desa sampai dengan tahun 86. Karena ada perpanjangan. Sampai 86. Dulu kan 10 tahun itu. Iya. 10 tahun, tapi diperpanjang lagi untuk pemilihan yang kedua. Kemudian itu kaget dipanggil oleh kepala Bekang di sini, dipanggil, kamu diminta masyarakatmu untuk menjadi kepala desa. Kemudian setelah jadi kepala desa, mengabdilah selama kurang lebih yang pertama tahun 86. Kemudian 86 selesai, masyarakat meminta lagi untuk menjadi kepala desa. Bapak saya sudah, saya bilang jangan. Tetapi kehendak masyarakat kembali untuk mengadakan pemilihan kepala desa, terpilihlah kembali itu beliau. Berarti memang menjadi sudah di tahun 98 kepala desa yang dicintai masyarakat. Kira-kira demikian. Akhirnya terpilih lagi. Mungkin boleh ditanya masyarakat Kayubi. Iya. Sampai saat ini pun beliau masih nyeneng, masih ada, dan masih dikenal lah. Iya. Sangat dikenal di masyarakat Kayubi. Iya, di Puri Agung Kayubi. Kira-kira demikian. Nah, sekarang setelah menjabat sebagai Danrem Wira Satya, kira-kira yang menjadi program prioritas dari Jenderal apa saja? Terus mungkin tadi saya sepintas lihat pas masuk di Korem ini ada apa namanya kayak slogan gitu kan, program Wira Satya Peduli Rakyat. Nah, kira-kira apa maknanya nih, Jenderal? Baik, perlu saya informasikan ya, kita mengacu kepada program TNI Angkatan Darat ini. TNI AD bersama rakyat menyatu dengan alam untuk NKRI. Menyatu dengan alam ya. Dari tema tersebut kita bisa breakdown ke bawah. Itu saya buat Korem saya ini adalah Korem 163 Wira Satya Peduli Rakyat. Maksudnya peduli rakyat adalah bisa mengerjakan semua menjadi program-program dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Contoh misalnya, program unggulan Bapak Kasat ini kan adalah satu, program air bersih. Manunggal air bersih ya. Atau disebut dengan kerennya TNI Manunggal Air. Ya, Manunggal Air.
Bahkan beliau disebut sebagai bukan bapak air. Bapak air ya. Iya, Ya kan? iya. Kita breakdown ke bawah peduli rakyatnya, berarti kita peduli dengan masyarakat yang memang membutuhkan air. Kebutuhan utama itu kan. Kebutuhan utama. Kebutuhan pokok. Air itu kami mencoba kepada seluruh babinsa kami yang ada di Bali. Kemudian termasuk juga program unggulan Bapak Kasat ada RTLH. RTL. Rumah Tidak Layak Huni. Iya, iya, iya. Itu kami lakukan di Bali. Kami mencari orang-orang yang betul-betul membutuhkan rumah ini direhab, kira-kira demikian, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ini betul-betul terasa, kira-kira demikian. Akhirnya program ini saya gaungkan di Korem Bali, jadi Korem 163 Wirasatya Peduli Rakyat. Peduli rakyat ini bukan hanya sekedar pencitraan, tidak. Iya. Tapi karya nyata yang kami lakukan. Satu hal kami kerjakan di wilayah Bali ini, kami ambil sampel-sampel satu saja di seluruh kabupaten. Kami ceritakan di Kabupaten Tabanan. Di Tabanan. Kami melakukan pengeboran air kurang lebih kedalaman 80 sampai 90 meter. Untuk apa? Untuk kebutuhan subak yang ada di Desa Tanggun Titi. Desa Tanggun Titi. Tabanan. Itu mengairi kurang lebih 200 hektar lah. Sana 10 titik sumur bor kami lakukan dan hari ini sudah mengalir semuanya, tapi dipergunakannya apabila musim penghujan digunakan bisa untuk air minum. Apabila musim kemarau nanti di bulan-bulan mungkin Oktober, November, inilah untuk dipergunakan sebagai mengaliri sawah. Sawah yang mengalami kekeringan, sehingga harapan ke depan untuk mendukung pemerintah program-program pemerintah pusat dalam arti ini Bapak Presiden Prabowo dalam hal ketahanan pangan, harapannya Bali ini masyarakat Bali itu 2 kali tanam padi, 1 kali tanam palawija. Itu akan tercapai semuanya. Di musim kemarau pun bisa menanam palawija dengan kebutuhan air yang sedikit, bisa dialirkan dengan sumur bor ini, kira-kira demikian. Jadi program Wirasatya Peduli Rakyat ini sudah sinergi dengan program ketahanan pangan yang diprogramkan Presiden Prabowo sekarang ini ya, gitu Jenderal ya. Termasuk juga yang di daerah Jembrane. Jembrane kondisi subak di sana akibat bencana alam, kemudian mereka tertimbun oleh pasir batu-batuan, kemudian airnya tidak bisa mengalir ke masyarakat yang membuat sawah itu, sehingga kami hadir di sana lagi untuk memperbaiki itu. Kemudian sekarang sudah mereka di musim penghujan ini mereka bisa subak ini bisa bekerja untuk mengaliri kembali dan bisa menghasilkan untuk ketahanan pangan juga ujung-ujungnya. Demikian juga di Kabupaten Singaraja, di Desa Kerte ya. Desa Kerte itu kondisi subak ini irigasinya sangat memprihatinkan. Kami temukan, kemudian Babinsa melaporkan kepada Kodim juga. Dan dia melaporkan kepada saya, kita kerjakan kurang lebih ini di musim kemarau. Begitu kerja kurang lebih 1,5 bulan lah itu kami kerjakan. Astungkare, udah lancar. Itu masyarakat bisa mengaliri kurang lebih 20 hektar. Karena bagian dari desa itu ada subak ya. Kemudian setelah itu lari ke Karangasem, Desa Tianyar. Itu kan memang daerah yang paling kering sekali. Mereka membutuhkan air minum sebenarnya di sana. Di mana masyarakat di sana itu sebelum di musim kemarau itu masyarakat Desa Tianyar ini kalau mereka mandi ini ditampung airnya.
Setelah ditampung mandi, dipaso begitu. Nanti kotoran mandi, air mandi ini ditampung. Apabila dia melakukan kegiatan buang air besar, inilah untuk menyiram. MCK ya. Karena memang kondisi daerah Karangasem ini sangat sulit air. Iya. Astungkare Ide Sanyang Widi memberikan jalan kepada kami. Kami mencoba untuk mengebor di sana. Iya. Mengalirlah air itu sekarang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang lebih 200 kakak. 200 kakak ya. Nih. Terbantu dengan air. Di samping yang belum bisa mengalir-ngalir ke rumah-rumah, sudah juga disiapkan 2 tandon. 2 tandon mungkin kemampuan airnya kurang lebih 10.000 liter. Iya. Mereka bisa mengambil di sana. Lari ke Kelungkung, akhirnya kami juga mengerjakan satu RTLH lah. Karena di Kelungkung ini air bagus, persawahan bagus. Kemudian akhirnya kami mengambil langkah untuk di Kelungkung mencari masyarakat yang memang membutuhkan perlu dibantu. Iya. Yaitu RTLH. Berapa rumah di kurang lebih kami kerjakan di sana kemarin 3 rumah. 3 rumah gitu. Di samping itu juga kami mengerjakan di daerah Nusa Penida yaitu penanaman pohon. Pohon untuk pakan ternak sapi Bali. Kenapa di sana perlu ditanam? Karena di saat tatkala musim kemarau, para petani sapi ini sulit untuk mencari makanan. Sehingga konsep ini kami lakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga bahwa yang paling mungkin ditanam di sana adalah pohon waru dengan bingin bunut. Oh, itu jadi makanan sapi ya? Jadi bisa pakan ternak sapi. Kami lakukanlah penanaman pohon tersebut di wilayah Nusa Penida. Bukan ya, padang gajah kalau istilahnya. Kalau padang gajah, kalau di tempat-tempat lain mungkin bisa ya. Iya, di sana karena ini memang di Penida agak sulit. Kemarau ya. Agak kemarau itu, akhirnya kami menanam waru dengan bingin bunut itu. Karena solusi itu di musim kemarau ya. Iya. Kalau di musim penghujan mungkin bisa untuk padang gajah dan rumput-rumput yang lainnya bisa dimakan. Iya. Jadi mulai dari ketersediaan air, kemudian rumah warga yang membutuhkan juga termasuk juga para petani juga dibantu ya dengan program-program peduli rakyat ini ya. Iya. Kalau yang bantuan rumah selain di Kelungkung di daerah lain mungkin pernah juga dikerjakan. Perlu kami sampaikan bahwa kami juga mengerjakan di daerah Badung 3 unit rumah, ya, yang kondisi memang perlu mendapat penanganan kira-kira demikian. 3 unit rumah di Kabupaten Badung. Ya. Kalau di Gianyar juga ada kami membuat satu pompanisasi untuk kebutuhan air kurang lebih 77 kakak. Yang awal mulanya memang mereka mengelompok hanya bisa satu mesin ini kurang lebih hanya untuk 5 orang. Itu pun dia naik turun menggunakan BBM kurang lebih dalam 1 hari 1 minggu 200.000. Boros juga jadinya. Jadi ini saya tangani. Kemudian Astungkare juga ada sumber air yang tidak pernah habis. Kedaya naikkan dengan listrik, kemudian mengalir. Dan seluruhnya sekarang bisa menikmati air di wilayah itu. Jadi sebenarnya kita punya banyak sumber air ya, sumber mata air ya. Cuman kita memang perlu peduli lah. Ya, perlu peduli lah terhadap masyarakat. Saat itulah TNI turun ya untuk membantu masyarakat mencarikan sumber mata air dan itu didistribusikan ke masyarakat. Kira-kira demikian. Ya, menarik. Kemudian terakhir juga ini, mungkin dengan program peduli rakyat ini. Kami selaku Putra Bangli juga tidak mau masa Putra Bangli membangun di mana-mana, Bangli sendiri tidak dibangun, kira-kira demikian. Akhirnya di Bangli di mana di itu nah? Kami juga mencari satu memang yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bangli
kami temukanlah ada Desa Trunyan. Desa Trunyan ya. Desa Trunyan di ketinggian kurang lebih 1.200 mdpl. Di sana desa ini pada saat musim kemarau, masa musim hujan ditampung dengan embung-embung itu. Ya, embung-embung ya. Setelah musim kemarau digunakan untuk menyiram. Lahan kurang lebih 20 hektar untuk menanam cabai, kol, kemudian sayur-sayuran yang lainnya, bawang. Kalau bawang nggak, bawang di bawah. Ini di atas ini. Ya, bawang di songan ya. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Akhirnya apa? Ada ide lah untuk membuat menarik air danau ini ke atas. Iya. Menarik di bak penampungan 1, didorong lagi ke bak penampungan 2. Setelah itu baru disebar ke lahan-lahan yang 20 hektar itu. Sehingga masyarakat di musim kemarau pun nggak ada masalah, apalagi di musim penghujan. Bisa tertangani semua. Ini juga bagian dari menuju program pemerintah itu tentang ketahanan pangan. Betul. Untuk mendukung ketahanan pangan. Iya. Kira-kira demikian. Nah, tadi sedikit lagi, Jenderal, kan ada bantuan untuk rumah gitu kan. Kemudian di daerah ini untuk airnya. Kira-kira untuk kalau rumah lebih spesifiknya ada nggak semacam penilaian atau kriteria untuk masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah itu? Justru ini kami mencari kriteria ini adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kami survei di lapangan. Survei di lapangan dengan menggunakan para babinsa kami. Kenapa babinsa ini perlu diangkat? Babinsa adalah ujung tombaknya TNI untuk membantu masyarakat. Kira-kira demikian. Dengan hasil survei itu kita rapatkan mana yang yang paling layak untuk dibantu. Inilah dalam rapat diputuskan misalnya Bapak A gitu ya. Sehingga itu yang kami kerjakan. Ada variabel-variabelnya ya untuk mendapatkan bantuan itu ya. Nah, itu sudah terkait program Wirasatya Peduli Rakyat, dan sekarang kan rasanya TNI juga tengah melaksanakan program pemerintah pusat ini, itu program makan bergizi gratis ya, Jenderal ya. Yang lagi gencar ini digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Nah, sejauh ini bagaimana peran TNI AD untuk mungkin khususnya Korem Wirasatya dan Kodim di Bali ini dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Oke. Perlu kami ceritakan dari awal ya. Program makan bergizi gratis ini dari awal mulainya program ini berjalan, kami dari TNI Angkatan Darat khususnya itu sudah membuat satu plotting tempat yang akan menjadi dibangunnya suatu dapur sehat ini. Kemudian kami sudah masing-masing Komandan Kodim sudah mencari tempatnya dengan berpedoman kepada kita membangun di satu tempat ini bahwa yang akan tercover kurang lebih radius 3.000 siswa. 3.000 siswa. Baik itu SD, SMP, SMA. Satu titik ini, sehingga para dandim kami perintahkan untuk mencari tempat lokasi ini. Kemudian juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya, mana lahan-lahan yang menjadi lahan pemerintah yang bisa kita pergunakan. Sehingga saat ini sudah berdiri, sudah operasional ya. Iya, operasional ya. Di daerah Jembrane, kemudian daerah Karangasem. Ya. Keterlibatan kami di sana terkait dengan makan bergizi gratis ini dari mulai tahap awal ya, mencari personil yang kira-kira akan tidak mempunyai pekerjaan, kurang lebih 47 orang. 47 orang ya. Kenapa 47? Memang itu yang orang-orang yang dipilih untuk melakukan masak.
termasuk juga mengemas dan segala macamnya. Dan dibantu juga oleh para babinsa nanti. Ini bagian dapurnya ya? Bagian dapurnya dengan 3 orang yang memang profesional, kepalanya satu, kemudian yang ahli gizi satu, dan manajemen 1 orang, sehingga 47 di bagian yang mengoperasionalkan dapur itu dengan bekerja. Kemudian pada saat distribusi lah kita membantu nih, para babinsa membantu menggerakkan apabila memang ada kendaraan yang perlu membutuhkan kendaraan kita bantu dengan kendaraan. Distribusinya Kemudian sehingga tidak ada keterlambatan lah di Bali ini. Termasuk juga di Karangasem seperti itu kita lakukan. Dalam hal distribusi kita bantu, dalam hal untuk menggerakkan masyarakat juga kita bantu, dalam hal untuk mencari kebutuhan dasar dari dapur itu. Sayur-sayuran, telur. Kemudian dari mungkin makanan sapi juga, daging-daging yang lainnya, sehingga kebutuhan dasar ini tidak terhambat, kira-kira demikian. Karena mereka bisa langsung beli bukan di pasar lagi, langsung ke sumbernya sehingga lebih murah. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dasar dapur ini bisa tertangani semuanya. Kira-kira demikian. Sejauh ini sudah berapa total lahan yang dimanfaatkan untuk dapur sehat ini? Ketentuan untuk masing-masing dapur ini kurang lebih harapannya sih ya kurang lebih 10 hari lah ya. 10 hari nih. Tetapi yang sudah dibangun sekarang sudah operasional kurang lebih 2. Nantinya sudah sedang berjalan ini ada di Kintamani. Di Kintamani. Sudah bergerak ini. Sudah sedang dalam pembangunan, termasuk juga di Gianyar itu ada 2 tempat. Di Gianyar, sehingga ini kan tidak bisa selalu semuanya harus dikerjakan, tetapi nanti bertahap akan selesai nanti. Sehingga program nasional ini makan bergizi gratis ini akan terlaksana dengan di Klungkung kan sudah mulai juga ada proses juga. Coba juga kan. Artinya bertahap untuk sementara yang sudah berjalan Jemberana sama Karangasem. Apa kira-kira menjadi tantangan utama dari program makan bergizi gratis ini bagi TNI AD untuk mendukung suksesnya program ini, Jenderal? Kalau menurut kami tantangannya adalah bagaimana kita menggerakkan organisasi ini supaya mereka bisa disiplin gitu loh. Karena dihadapkan dengan waktu yang ada, memasak yang ada. Ini kan membutuhkan satu kedisiplinan ini. Dan lagi di sanalah hadirnya babinsa ini. Apalagi banyak orang baru juga ya. Orang baru juga. Ketiga. Sehingga jangan sampai dengan ada program ini terjadi keterlambatan. Jadi ada suara-suara yang milik kita hilangkan lah. Jadi jam berapa harus sudah terdistribusi semua makanan? Tergantung dari pihak-pihak sekolah. Tapi estimasi yang sudah diinformasikan kepada kami antara jam 11 jam 10 sudah bergerak, kemudian mulai sampai di sana kurang lebih setengah jam persiapan, kemudian para babinsa juga ikut mengatur di sana, mau didistribusikan juga sehingga harapannya setengah 12 sudah bisa makan siang. Lagi-lagi peran babinsa sini. Betul sangat. Ujung tombak bener ya. Ujung tombak. Karena kami selalu menanamkan kepada para babinsa ini bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Berarti sebelum menjalankan program ini juga dari TNI AD dalam hal ini mungkin Korem sudah melakukan pendataan di sekolah-sekolah juga ya, mana yang diprioritaskan dulu gitu ya. Betul. Karena apa? Di samping sekolah sebenarnya pendataan itu sudah dari awal. Ya. Kami sudah mendata di mana titik pembangunan itu sehingga radius itu akan terjangkau kurang lebih 3.000 siswa. 3.000 siswa ya. Oh, di sini yang paling pas dan tanah juga memungkinkan kita bangun di sini. Untuk dapur umumnya ya. Kira-kira demikian. Iya. Ada kriteria khusus nggak untuk sekolah-sekolah itu? Tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada semuanya. Karena ini kan diharapkan semua dapat ya. Betul. Merata, tapi untuk saat ini masih
beberapa dulu, belum seperti yang Betul. Nanti kan secara bertahap. Ya. Nah, terus bagaimana dari Korem dan Kodem untuk memastikan personil ini selalu siap dan disiplin ini untuk mendukung program ini, Jenderal, biar sukses ini? Tentara tidak ada yang namanya kita bekerja pasti dengan bermain dengan kedisiplinan. Iya, betul. Modal awalnya kedisiplinan. Kemudian yang kedua ketulusan, ikhlasan. Coba kita membayangkan bahwa 8 wajib TNI yang ke-8 itu, Ya. khususnya yang ke-8 ya, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kalau itu kita pahami dengan hati nurani yang paling dalam, berarti kita membantu pun. Siswa ini kan masyarakat juga, Iya, betul. yang membutuhkan makan siang. Berarti dengan makan siang ini kita harus bekerja juga di sana, membantu, mendorong, mensupport, Iya. sehingga pelaksanaan makan siang gratis ini, bergizi ini berjalan dengan lancar lah. Termasuk juga meskipun misalnya kondisinya sekolahnya di daerah terpencil gitu ya, tidak ada masalah bagi. Tidak ada masalah bagi kita. Kalau memang dari Badan Gizi Nasional membutuhkan kendaraan, kita support kendaraan. Ya. Kalau memang butuh tenaga, kita support tenaga dengan para babinsa ini. Kira-kira demikian. Ada nggak kendala sejauh ini, Jenderal, sudah berjalan di beberapa daerah? Ada yang menjadi kendala mungkin karena masyarakat juga menilai bahwa program makan bergizi gratis ini program yang besar gitu ya, artinya yang perlu pendanaan besar, juga perlu tenaga yang besar gitu. Sebatas dalam pelaksanaan pembangunan, dari mulai tahap pembangunan sampai dengan operasionalnya, Astungkara berjalan lancar ya. Kendala-kendala kecil itu biasa, bisa tertangani semua. Pada saat operasional pun kami meninjau langsung pelaksanaan makan siang bergizi ini di Karangasem. Siswa ini, siswa SMK dan SMA itu sangat berterima kasih dengan akan program ini. Antusias. Dan saya tanya langsung sama siswa SMA dan apakah senang dengan diberikan dengan makan siang bergizi ini? Mereka sangat senang. Mereka sangat senang. Setelah selesai, mereka pun ikut selesai mengumpulkan barang-barangnya, kemudian dikembalikan, ditumbuk di satu tempat, nanti petugas akan mengambil lagi. Sehingga ini program yang betul-betul menurut kami kita harus dukung, ya. Kita harus lancarkan semuanya. Dengan hadir di sanalah TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah Bali. Ya, TNI Angkatan Darat ini lagi-lagi menjadi ujung tombak dari program ini ya. Ya, TNI secara menyeluruh, khususnya di Bali ini, kami selaku Danrem, berarti TNI Angkatan Darat lah yang akan menjadi ujung tombak. Nah, apa harapan Jenderal ini terhadap program ini, keberlanjutannya ini? Apakah yakin bahwa program ini akan bisa terus berlanjut dan bisa sesuai dengan tujuan dari Presiden RI ya, Prabowo, bisa dilaksanakan secara merata dan di seluruh Indonesia termasuk di Bali? Tentunya kita berharap ini programnya berlanjut ya, karena manfaatnya sangat diharapkan oleh siswa dan orang tua bahkan. Ini harapan kami yang sudah kami sampaikan tadi. Secara bertahap pembangunan akan dilaksanakan, kemudian secara bertahap juga pelaksanaan operasional makan bergizi ini akan dilakukan nanti sesuai dengan kondisi dapur yang sudah siap. Kira-kira demikian. Jadi TNI AD dalam program ini mendukung penuh ya. Mendukung penuh, Pak. Dan berharap program ini bisa berlanjut ya. Kira-kira demikian. Bisa sukses sesuai dengan cita-cita harapan dari Presiden Prabowo ya. Betul. Ya luar biasa. Terkait ini tadi ketahanan pangan, selain memberi
apa namanya, nambah air itu, membuka mata air itu untuk menanam jagung itu juga masuk program-program ya, menanam palawija gitu. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya program ketahanan pangan ini justru kita sudah diberikan satu pakem ya untuk TNI ini bergerak di bidang padi. Padi ya. Ya. Kemudian dengan dasar tersebut kami melangkah juga bagaimana mengajak masyarakat, kemudian mengajak pemerintah daerah juga berkoordinasi sehingga apa yang menjadi capaian dari Provinsi Bali, capaian gabah ini menjadi sukses, kira-kira demikian. Tapi kami dan yakin dan percaya capaian nanti ke depannya sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Provinsi Bali akan tercapai dengan kehadiran kita, kehadiran Binsa juga mensupport di sana, dan bahkan kami Kodam pun sudah memiliki contoh varian padi yang di Tabanan sudah digerakkan, sudah ditanam kurang lebih 1 hektar ini. Ini akan mempercepat juga atau meningkatkanlah produksi gabah. Dan juga kami terkait dengan padi ini mendorong nih petani ini kan butuh pupuk juga. Para Babinsa juga mengawasi bagaimana distribusi pupuk dengan lancar sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran, kira-kira demikian. Sehingga dari hulu ke hilir kita bergerak sama-sama, ya bersinergi dengan pemerintah daerah. Bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Sehingga harapan dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo bisa tercapai semuanya. Jadi emang ini linear ya antara ketahanan pangan, kemudian program makan bergizi gratis kan. Dalam hal ini TNI tanda kutip tugasnya adalah untuk di padi ya, menanam padi yang meningkatkan produksi gabah ya. Tadi sudah disampaikan Pak Jenderal bahwa bagaimana juga mendukung, membantu pupuk bagi petani. Betul. Nanti juga mungkin perlu juga Pak Jenderal mengajak masyarakat petani di Bali mensosialisasikan agar tidak mudah menjual lahan sawahnya, Jenderal, biar tidak mudah beralih fungsi, biar tidak sawah di Bali makin berkurang. Mungkin kami perlu juga menghimbau masyarakat selaku Putra Bali juga kami mengajak semeton Bali semuanya sarang sami lah. Apapun kondisi kita. Jadi masalah lahan sawah ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Betul. Karena lahan, kalau kita kembali ke dulu, bahwa Bali ini sebagai lumbung padi juga. Apalagi di daerah Tabanan sampai dijuluki lumbung beras kan. Lumbung berasnya, lumbung padinya Bali. Iya, betul. Makanya juga kami interest di sana contohnya tadi. Ya. Kami berharap pada semeton Bali jangan mengalihkan fungsi lah. Fungsi dari lahan sawah menjadi lahan-lahan yang beton. Kira-kira demikian. Iya. Artinya kita sama-sama mengimbau masyarakat juga untuk tidak mudah untuk menjual sawahnya gitu ya. Kira-kira demikian. Itu sangat dibutuhkan masyarakat Bali dalam hal ketahanan pangan gitu ya. Nah, sedikit mungkin ini terakhir, Jenderal, TNI kan terkait juga dengan keamanan ya. Nah, bagaimana peran Korem Wirasatya dan juga Kodem di Bali ini untuk tetap selalu menjaga keamanan Bali, karena Bali sebagai daerah pariwisata tentu keamanan dan kenyamanan wisatawan kan menjadi prioritas. Baik. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kemarin kita sudah melakukan kegiatan pelaksanaan pengamanan pilkada.
yang secara serentak dari pemilihan bupati sampai dengan pemilihan gubernur. Betul. Khususnya di Provinsi Bali ini. Dari awal kami sampaikan di media sosial juga bahwa Bali ini harus aman. Ya, ya. Antara calon A dan calon B yang menang, tidak ada perselisihan. Pada prinsipnya A dan B menang atau A yang kalah, B yang menang, Bali harus aman. Ya. Bagaimana cara mengamankan Bali ini? Justru kita bersinergi dengan Ya. Polri, Ya, ya. ya, sehingga kami selalu bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ikut bersama-sama menjaga Bali ini. Ya, ya. Kenapa perlu dijaga Bali? Ya. Bali tidak mempunyai suatu sumber daya alam. Betul. Hanya saat ini mengandalkan hanya pariwisata. Betul. Kalau keamanannya terganggu, Ya. berarti PAD Bali juga akan terganggu. Betul. Makanya saya sangat konsen betul pada saat pelaksanaan pilkada itu untuk menjaga Bali. Astunggare, pelaksanaan pilkada, masalah keamanan ini terjaga. Betul. Terkait dengan tentang turis-turis yang nakal ini, juga sudah kami berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah. Itu menjadi masalah besar sekarang di Bali. Ya, turis-turis nakal ini juga. Dengan imigrasi juga iya, dengan kepolisian juga iya. Harapan kami ke depan adalah adanya namanya Satgas terpadu lah. Satgas terpadu. Sehingga kita bisa ke depannya mengatasi masalah-masalah turis nakal ini, kira-kira demikian. Iya, iya. Karena dengan keterpaduan kita yakinlah semua satu visi dan misi yang sama dengan niat untuk kepentingan Bali, pariwisata Bali itu akan terjadi. Iya, iya. Ya, dalam pidatonya kemarin, dalam pidato perdananya Pak Gubernur Bali, Wayan Koster kan sudah juga menyampaikan akan membentuk Satgas terpadu itu ya untuk menangani WNA atau turis-turis nakal ini. Berarti dari Korem sangat mendukung sekali ini dan berharap ini memang bisa terlaksana ya. Dan harus didukung memang. Iya, iya. Apalagi dengan dia setelah dilantiknya Bapak Gubernur Wayan Koster dengan Pak Wakil Gubernur Nyoman Giri Praste. Justru program ini jadi menurut saya harus didukung betul. Iya, iya, iya. Kenapa? Boleh kita mendatangkan pariwisata ke Bali menjadi fokus, tapi juga jangan sampai wisatawan asing ini juga membuat kegaduhan-kegaduhan. Ya, berulah di Bali. Ya. Berulah di Bali ini juga berdampak juga nanti betul. Kepada dunia nanti. Citra Bali di dunia. Citra Bali di dunia. Sehingga ini harus memang harus ada wisatawan yang inilah, yang baik lah. Yang kurang baik. Gitu ya. Iya, kira-kira demikian. Baik. Baik, sukses semua. Jenderal. Ya, Tribuners Sebutan Tribun Bali, itulah podcast kami hari ini bersama Danrem 163 Wirasatya. Tadi sudah banyak dipaparkan bagaimana perjalanan karir beliau, kemudian program-program dari Korem Wirasatya 163 ini, termasuk yang sedang berlangsung sekarang adalah makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan. Semoga berjalan sukses dan lancar. Tentu sekali lagi bahwa peran TNI AD khususnya di Babinsa di masyarakat menjadi ujung tombak ya bagi kesuksesan program-program dari TNI AD. Astunggare. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.